Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Doa dan harapan Ibu semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Aziza SPDI dalam pertemuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Surat Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang optimis. Ayo, sekarang mari kita cari tahu mengapa kita tidak boleh berputus asa. Lihat gambar yang Ibu ilustrasikan di samping. Bapak yang dalam keadaan cacat tapi tetap mengikuti olahraga. Berarti apa? Berarti Bapak ini mencerminkan sikap optimis. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersikap optimis, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai siswa dan kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat optimis dalam menghadapi hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Jika sifat optimis sudah tertanam dalam diri kita, maka insya Allah kesuksesan hidup akan kita raih. Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik material, spiritual, maupun kesehatan, untuk mendapatkan hasil yang mereka cita-citakan. Seseorang harus berikhtiar. Nah, adapun tujuan kita mempelajari tentang ikhtiar ini yaitu agar kita bisa memahami Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Sekarang ayo kita perhatikan gambar tersebut. Bagaimana upaya anak-anak tersebut untuk sampai di sekolah? Nah, anak-anak tersebut, siswa SMP dan siswa SD, berusaha atau berikhtiar
untuk sampai ke sekolah dengan melalui jembatan gantung. Agar apa? Agar mereka sampai ke sekolah untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang berikhtiar. Seperti pada firman-Nya Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Adapun isi dari kandungan Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Apa saja contoh-contoh berusaha tersebut? Coba kita lihat. Petani mencangkul di sawah agar mendapat hasil panen yang banyak. Tukang becak mengayuh becaknya untuk mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Karyawan di kantor bekerja dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu jugalah dengan profesi-profesi lainnya yang tujuan mereka adalah untuk mencari nafkah. Nah, segala sesuatu, segala usaha dalam meraih cita-cita akan bernilai ibadah jika niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar sekuat tenaga dan niat yang benar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesuksesan hidup akan mudah dicapai. Selanjutnya materi kita tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal dalam bahasa Arab berarti berserah diri atau sabar. Sedangkan tawakal secara istilah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menunggu hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu memahami Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang tawakal. Yuk, sekarang lihat gambar tersebut. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kendaraan yang kamu punya? Di antara usaha kita untuk menjaga kendaraan kita, yaitu memarkirkannya di tempat parkir. Kemudian baru kita kunci. Nah, setelah kita kunci, terus baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas mobil yang kita parkir tadi. Itulah namanya tawakal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal, sebagaimana firman-Nya pada Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghaliyazal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Arti dari Quran surat Al-Imran ayat 159 adalah, maka berkah rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159 adalah, yang pertama berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah, dan terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia wajib berusaha sekuat tenaga, setelah itu baru pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi siswa yang bertawakal. Hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat di atas adalah, yang pertama, hukum bacaan ra tafkhim dan tarkik. Hukum ra dibaca tafkhim atau tebal apabila berharokat fathah, dhammah, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Sedangkan huruf ra dibaca tarkik atau tipis apabila berharokat kasrah dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Tentu ananda sekalian sudah pernah membaca ra tafkhim dan ra tarkik, bukan? Nah, mari kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Adapun hukum tajwid yang kedua yang terdapat pada ayat di atas, yaitu tentang qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Adapun huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk memudahkan Anda menghafalnya, bisa dengan istilah baju di toko. Nah, selanjutnya qalqalah tersebut terbagi 2, yaitu yang pertama qalqalah sugro atau kecil. Qalqalah sugro atau kecil yaitu apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro atau qalqalah besar yaitu apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun.
Tentu ananda sekalian sudah menemukan hukum qalqalah ini dalam membaca Al-Quran. Mari kita terapkan membaca Al-Quran dengan hukum atau cara membaca qalqalah. Inilah penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.